Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau, karena tidak pernah Engkau tidak setia kepada kami, sekalipun kami tidak setia. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur jika hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami waktu ini, biar Tuhan menerangi hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ini. Mohon Tuhan yang memimpin, menyertai. Baik hamba yang memberikan firman Tuhan, maupun yang mendengarkan. Biar Tuhan menyertai memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin dan menolong kami, dan menyertai waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita sudah baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di dalam bagian ini kita lihat bahwa orang Majus memberikan contoh dalam memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik. Mereka jauh-jauh datang dari timur untuk menyembah Yesus yang adalah Mesias. Bukan hanya menyembah, mereka juga memberikan persembahan yang terbaik berupa kemenyan, mur, dan emas. Dari para orang Majus ini, kita belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita harus selalu bisa memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, juru selamat kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam bagian yang kita baca, satu realita yang menggelitik kita, Matius ingin mengatakan, di mana seharusnya kita yang memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tapi cerita ini mengajak kita berpikir, ternyata orang Majus ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa ternyata yang memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik bukan dilakukan oleh orang Yahudi yang memiliki kitab suci dan ibadah yang terbaik, tetapi diberikan oleh orang Majus yang tidak memiliki kitab suci dan tata ibadah yang baik. Maka di sini sesungguhnya Matius memberikan sindiran bagi orang beragama melalui kisah orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus ini. Matius seolah-olah ingin menegur kita dan berkata kepada kita orang Kristen, lihatlah, yang mencari bayi Yesus bukan orang Yahudi atau pemimpin agama Yahudi, tetapi orang Majus dari timur, non-Yahudi, bukan ahli Taurat. Para imam dan ahli Taurat yang tiap hari membaca kitab suci gagal mengetahui kelahiran Mesias yang sudah datang. Sebaliknya orang Majus mengetahui kelahiran Sang Mesias melalui tanda-tanda bintang di langit. Yang kedua, yang diberikan Matius menyindir kita. Ternyata Matius mengatakan, yang memberikan persembahan terbaik bukan orang Yahudi atau ahli Taurat yang setiap hari membaca kitab suci dan beribadah, tapi orang Majus dari timur, bukan orang Yahudi, padahal orang Yahudi menantikan Mesias. Hal itu berarti orang beragama tidak menjamin bisa memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik. Kita lihat orang yang tidak beragama, di mana orang Majus adalah ahli perbintangan yang menemukan Yesus, sehingga datang memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik hingga dicatat oleh Matius. Sedangkan orang Yahudi dan pemimpin agama Yahudi mengabaikan kelahiran Yesus. Inilah satu pertanyaan bagi kita. Mengapa justru orang Majus yang tidak membaca kitab suci justru datang memberikan persembahan dan penyembahan terbaik kepada Mesias? Mengapa bukan orang Yahudi yang memiliki kitab suci datang untuk menyembah dan mempersembahkan hartanya untuk Mesias yang katanya dinantikan oleh mereka? Ini teguran bagi kita. Apakah kita yang berkata mengikuti Yesus sudah memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik kepada Yesus Sang Juru Selamat kita? Apakah kita yang setiap hari membaca kitab suci sudah memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik kepada Yesus? Saya khawatir, saudara, kita sebagai ahli Taurat yang membaca kitab suci dan senang beribadah, tapi tidak memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik. Justru dalam hal persembahan dan penyembahan terbaik diberikan oleh mereka yang tidak memiliki kitab suci dan ibadah yang baik. Oleh karena rutinitas yang sudah kita lakukan dalam menyembah dan memberikan persembahan kepada Tuhan, membuat kita sudah mengabaikan penyembahan dan persembahan yang terbaik. Persembahan dan penyembahan sudah menjadi beban bagi kita. Kita merasa mengapa harus memberikan persembahan dan menyembah Yesus. Toh selama ini
Saya tidak merasa ada manfaatnya. Dulu saya begitu rajin beribadah dan memberikan persembahan. Tapi lama-lama kelamaan akhirnya kita menjadi beban ketika memberikan persembahan penyembahan. Lalu kita bertanya, masa sih tiap minggu harus ibadah? Kok harus memberikan persembahan? Kita berkata, dulu saya sering memberikan persembahan. Dan kalau beribadah, saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus. Tapi sekarang saya melihat hidup ini mengecewakan. Lihat aja banyak orang Kristen. Mereka sekalipun tidak sungguh-sungguh memberikan persembahan, bahkan juga jarang-jarang datang ibadah, mereka malah hidupnya baik-baik aja. Yang penting sekarang saya mah setia dan rajin baca kitab suci aja. Tidak ikut-ikutan melakukan hal yang aneh-aneh seperti mereka. Ya sudah, yang penting saya lakukan sesuai dengan saya mau. Sudah cukup. Mereka yang datang gereja asal-asalan saja, melayani Tuhan semau sendiri. Bahkan kadang-kadang udah diberikan tugas, mereka bisa batalin. Dan hidup mereka juga baik-baik aja. Jadi bagi saya yang penting hidup saya baik-baik aja. Tidak aneh, ya sudah cukup. Saudara terkasih Tuhan Yesus, itulah yang dialami oleh orang Yahudi dan pemimpin mereka. Rutinitas membuat mereka menjadi jenuh dan biasa. Jadi tidak heran akhirnya orang Farisi dan ahli Taurat yang menyebut diri sebagai pemimpin agama justru kehilangan momen yang indah ini. Yesus yang mereka nantikan, Mesias yang mereka nantikan, ketika hadir justru mereka tidak datang menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik. Maka saudaraku, Paulus sangat sedih melihat mereka seperti itu. Di mana Paulus melihat orang Yahudi yang selama ini mengejar dan tekun beribadah, membaca kitab suci, menanti Mesias, justru tidak mendapatkan keselamatan. Malahan orang Majus yang tidak mengejar, tidak memiliki kitab suci, akhirnya mendapatkan keselamatan. Karena mereka menyembah kepada Mesias yang sejati. Pertanyaannya, apa yang selama ini orang Yahudi baca? Sampai mereka membaca kitab suci dan tidak menemukan Mesias. Saudaraku, pada zaman ini Tuhan Yesus juga mengingatkan kita agar berhati-hati. Hati-hati jangan sampai kita yang tiap hari menyebut Tuhan, Tuhan, justru tidak dikenal oleh Tuhan. Karena tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus juga berkata, yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi pertama. Saudaraku, Natal ini mengingatkan kita, ada peristiwa di mana persembahan dan penyembahan terbaik justru diberikan oleh orang yang tidak memiliki kitab suci dan tidak beribadah kepada Tuhan. Bukankah orang Majus tidak memiliki Taurat dan tidak memiliki ibadah kepada Yehova, tapi justru mereka yang memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik. Sebaliknya, orang Yahudi memiliki kitab suci dan ibadah, justru tidak menyembah dan memberikan persembahan untuk Mesias. Hal itu berarti ada kemungkinan bahwa orang beragama dan berkitab suci tidak menjamin memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kalau mau jujur, apakah kita selama ini memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Tidak, bukan. Yang kita berikan adalah yang sisa untuk Tuhan. Yang terkecil. Betul tidak, saudaraku? Bukan yang terbaik. Apa yang kita pelajari dari cerita tentang orang Majus ini? Natal mengingatkan kita bahwa orang yang beragama tidak menjamin memiliki kehidupan yang lebih baik daripada orang yang tidak beragama. Malahan, orang tidak beragama memiliki kehidupan yang lebih baik. Inilah realita yang kita bisa lihat. Banyak orang beragama, hidupnya tidak bermoral. Bahkan orang yang tidak beragama, hidupnya bisa sangat bermoral dan baik. Saudaraku, ada sebuah catatan yang menarik tentang Jepang, bahwa 82 juta dari 125 juta, kurang lebih 65% penduduk Jepang mengaku tak beragama. Tapi Jepang berhasil menjadi negara dengan budaya bersih, jujur, terbaik di dunia. Aneh bukan? Justru kita mengaku diri sebagai negara beragama. Korupsi juga banyak. Ketidakjujuran juga banyak. Kejahatan juga banyak. Jadi beragama tidak menjamin menghasilkan orang yang jujur dan beretika. Orang yang tidak beragama tidak berarti mereka tidak beretika dan tidak jujur. Justru karena agama, banyak orang bisa menjadi rusak. Saudaraku, dalam sebuah artikel yang berjudul "Agama Tidak Menentukan Moralitas Anda." Artinya bahwa kebanyakan orang religius berpikir bahwa moralitas yang baik bisa berasal dari agama yang mereka anut. Akan tetapi ditemukan di dalam artikel ini bahwa orang yang sangat religius pun seringkali bingung
Bagaimana seorang ateis pun bisa memiliki moralitas yang baik? Studi terbaru yang dilakukan yang diketuai oleh psikolog Will Gervais, dia menemukan di semua benua orang berasumsi bahwa mereka yang melakukan tindakan amoral, bahkan yang ekstrim seperti pembunuhan berantai, kemungkinan ateis. Ternyata tidak. Justru pembunuhan banyak dilakukan oleh orang beragama. Mereka membunuh atas nama agama. Saudara, saya mau tanya, siapa yang membunuh Tuhan Yesus? Bukankah pemimpin agama? Mereka membunuh Yesus atas nama Allah. Bukankah saat ini banyak orang membunuh atas nama Allah? Bahkan Tuhan Yesus pernah menyinggung orang Yahudi yang memiliki kitab suci dan tata ibadah yang baik. Mereka tidak semurah hati orang Samaria yang rela menolong orang yang dirampok. Sedangkan orang Yahudi dan pemimpin agama justru atas nama agama tidak menolong orang yang dirampok tersebut. Saudaraku, dalam survei yang dilakukan oleh LSI dalam judul Aneh Masyarakat Religius Namun Korupsi Tinggi. Saudaraku, dalam lembaga survei ini mereka melihat tren persepsi publik tentang korupsi, afiliasi organisasi agama dan demokrasi. Ada banyak hal terungkap dalam hasil survei itu. Namun beberapa menghadirkan kejutan baru. Respon yang menjadi anggota organisasi keagamaan di Indonesia kenyataannya cenderung lebih pro-korupsi. Survei menemukan fakta. Anggota organisasi sekuler bersikap lebih anti-korupsi dibanding dengan respon yang menjadi anggota organisasi keagamaan. Tentu hal itu termasuk dalam kekristenan. Karena menjadi penganut agama Kristen belum tentu memiliki kehidupan yang baik. Salah satu contoh di mana kita ketahui kekristenan sangat menekankan kasih. Apakah menjamin bahwa hidup kita lebih bisa mengasihi? Ternyata tidak juga, saudaraku. Dalam survei yang di dalam artikel ini dikatakan tentang negara-negara yang paling dermawan di dunia. Menurut Gallup, yang menempati posisi nomor 1 ternyata bukan negara Kristen, tetapi Burma atau Myanmar, penduduk yang mayoritas beragama Buddha, menduduki nomor 1 sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Jadi agama Kristen tidak menjamin menghasilkan seorang dermawan. Sekalipun Amerika memang menduduki peringkat kedua sebagai negara yang paling dermawan, tapi survei juga menemukan bahwa alasan menyumbang di Amerika Serikat, negara yang menduduki kedua dari daftar Gallup, kebanyakan bukanlah alasan agama. Mereka nyumbang lebih kepada model sedekah yang lebih berkaitan dengan kebersamaan sipil. Jadi bukan karena dia orang Kristen. Jadi kita melihat agama Kristen tidak menjamin membuat seseorang lebih baik, lebih murah hati, dan lebih beretika. Karena kita sebagai orang Kristen terjebak tentang konsep keselamatan, bukan melalui perbuatan, tapi melalui anugerah. Membuat kita tidak peduli lagi terhadap perbuatan baik. Membuat kita tidak peduli lagi kepada orang lain. Tidak memberikan bantuan sosial kepada orang lain. Bahkan banyak dari kita tidak peduli terhadap mereka yang sakit dan berduka. Bagi kita, nggak penting. Yang penting saya sudah diselamatkan melalui anugerah, bukan perbuatan. Inilah satu kesalahpahaman kita. Karena bukan berarti kita diselamatkan karena anugerah. Akhirnya kita tidak perlu menghasilkan kebaikan. Bukan. Justru kalau kita masih tidak menghasilkan kebaikan, dipertanyakan, betulnya kita ada anak Allah. Karena iman tidak bisa tanpa perbuatan. Iman tidak mungkin tidak berbuah kebaikan. Karena iman yang benar pasti menghasilkan buah kebaikan. Baru iman yang hidup. Saudara, jika kita jujur, kita sudah rajin beribadah, membaca kitab suci, saya tanya, apakah hidupmu lebih baik daripada mereka yang bukan Kristen? Tidak, bukan. Orang membenci, kita juga membenci. Bahkan kita sebagai orang Kristen sering berkata, kalau dia jahat sama saya akan lebih jahat daripada dia. Kalau dia baik pada saya akan lebih baik daripada dia juga. Saudaraku, kata-kata ini kita ucapkan juga. Padahal itu juga diucapkan oleh orang bukan Kristen, kan? Demikian juga saat kita memberikan persembahan hanya sekedar rutinitas, bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah kita memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan dengan hati. Tentu bukan besarnya, tapi dengan hati kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Dan jika kita mau jujur, kita membaca kitab suci hanya sekedar membaca sebagai kewajiban. Tidak ada yang kita lakukan sesuai apa yang sudah kita baca, bukan? Berapa banyak kita yang ketika baca kita langsung lakukan? Tidak, bukan?
Hanya firman Tuhan yang cocok dengan kita baru kita pakai. Itu pun untuk menyerang orang lain. Tidak ada satupun perintah Tuhan Yesus kita ikuti jika itu tidak cocok dengan kita. Jadi pertanyaannya, kita sesungguhnya menyembah kepada siapa? Jika Yesus yang kita sembah, mengapa saat Tuhan Yesus memerintahkan kita mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka, kita tidak bisa? Mengapa dia perintahkan kita memberikan yang terbaik? Kita tidak lakukan. Mengapa dia menyuruh kita menyangkal diri? Kita tidak lakukan. Jadi kita mungkin adalah orang Farisi dan ahli Taurat modern. Di luar kita kelihatan sangat rohani, beragama, tapi hati kita penuh dengan kebusukan, seperti tulang belulang di dalam kubur. Sehingga kita belajar agama tidak membuat kita menjadi lebih baik. Orang baik bukan karena agama, tapi karena pengajaran etika yang diajarkan dari kecil oleh orang tuanya dan lingkungan tempat dia tinggal. Karena banyak negara yang bukan Kristen, mereka lebih beretika, sopan santun pada orang lain daripada kita sebagai orang Kristen. Kita mengajarkan agar kita rela mati bagi Kristus. Orang bukan Kristen banyak yang rela mati bagi pemimpinnya. Seperti yang kita lihat belakang ini ya. Jadi agar hidup baik tidak perlu menjadi orang Kristen, saudaraku. Banyak orang bukan Kristen bisa lebih baik daripada orang Kristen. Saya bertemu dengan beberapa orang bukan Kristen. Mereka tidak merokok, mereka tidak minum minuman keras, dan tidak berjudi, bahkan tidak bercerai. Justru banyak orang Kristen tetap minum sampai mabuk, merokok, berjudi, dan bercerai. Banyak keluarga bukan Kristen, mereka saling mengasihi. Banyak keluarga Kristen yang berakhir dengan perceraian. Banyak orang bukan Kristen tidak mau korupsi. Justru banyak orang Kristen yang korupsi seperti yang barusan ditangkap KPK. Saya tidak perlu menyebut namanya. Saya begitu kaget, ternyata dia orang Kristen, saudaraku. Tapi korupsi sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi menjadi orang Kristen tidak menjamin hidup lebih baik daripada orang Kristen. Moral, etika, kejujuran bisa dididik dari kecil. Jadi hidup baik tidak butuh menjadi orang Kristen. Bisa didapat dari budaya setempat dan didikan orang tua dari kecil. Lihat saja, kita sering berbicara tentang pengampunan, bukan? Apakah kita bisa selalu mengampuni? Tidak. Tapi pada saya membaca sebuah artikel, saya begitu kaget. Ada orang yang bukan Kristen yang mengampuni pembunuh anaknya. Seperti dalam gambar ini. Jadi mengampuni bukan milik Kristen lagi sekarang, saudaraku. Tapi milik orang yang bukan Kristen juga. Karena mereka juga bisa mengampuni orang yang membunuh anaknya. Kita yang menyebut diri orang Kristen, yang mengajarkan tentang pengampunan, justru tidak bisa mengampuni kesalahan orang yang salahnya tidak seberapa. Jadi saudaraku, hidup baik tidak selalu dihasilkan oleh kekristenan. Orang beragama lain juga bisa menjalani hidup lebih baik daripada kita. Saudara, mengapa agama Kristen tidak membuat kita menjadi orang baik? Kalau begitu, apa gunanya saya beragama Kristen? Saudaraku, saya kasih tahu saudara. Karena memang agama tidak bisa mengubah manusia. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa mengubah dan menyelamatkan manusia bukan agama Kristen, saudaraku, tapi Kristus. Maka jangan heran, banyak orang yang rajin membaca kitab suci dan beribadah justru semakin jahat. Siapa membunuh Yesus? Bukankah orang beragama? Siapa yang makan uang janda-janda? Bukankah orang beragama? Maka Tuhan Yesus berkata, dan Matius pasal 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menahan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Orang beragama yang makan uang janda-janda. Orang beragama yang membunuh Tuhan Yesus. Siapa yang korupsi? Bukankah orang beragama? Maka Yesus mengobrak-abrik bait Allah. Karena di sana tempat beragama sudah menjadi tempat korupsi. Manusia yang berdosa tidak berubah oleh agama. Yang lebih banyak adalah manusia memakai agama untuk menutupi dosanya. Agama justru membuat manusia menjadi sombong, sehingga menjadi penghakim bagi orang lain. Padahal dosanya lebih besar daripada orang lain. Tapi karena dia sudah merasa menjalankan aturan agama, membuat dia hanya melihat dan menghakimi kesalahan orang lain. Maka agama memang tidak bisa menyelamatkan manusia. Kristus yang bisa mengubah dan menyelamatkan manusia. Maka jangan menjadi pengagudot agama Kristen, tapi jadilah pengikut Kristus. Baru Anda bisa berubah. Saudaraku, Paulus berubah bukan taat kepada beragama. Justru agama Yahudi yang dianut oleh Paulus membuat dia mempunyai legalitas
untuk membunuh dan menganiaya orang Kristen. Kapan Paulus berubah? Yaitu saat dia bertemu dengan Kristus. Pada saat itu dia langsung berubah dari pembunuh menjadi orang yang mau dibunuh. Dari penganiaya menjadi orang yang dianiaya. Sakyus berubah karena apa? Karena agama? Tidak. Apakah dia tidak beragama? Dia sangat beragama. Agama Yahudi. Tapi dia sambil beragama, juga sambil memeras uang orang. Tapi saat bertemu dengan Kristus, dia berubah. Dari mencintai harta, mendapatkan harta dengan memeras orang lain. Kemudian mengembalikan semua harta yang diperas berkali-kali lipat kepada orang yang pernah diperas. Jadi agama tidak mengubah manusia. Tidak membuat manusia lebih baik. Bahkan mungkin orang yang tidak beragama, hidupnya lebih baik. Hanya Kristus yang bisa mengubah dan menyelamatkan manusia. Jadi jangan menjadi penganut agama Kristen. Jadilah pengikut Kristus. Maka jangan mengikut agama, tapi mengikut Kristus. Maka jika Anda selama ini tidak berubah menjadi orang lebih baik, sekalipun Anda sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, Anda sudah rajin membaca firman Tuhan, Anda rajin beribadah tiap minggu dan berdoa, Anda tidak berubah. Mengapa Anda tidak berubah? Karena Anda bukan mengikut Kristus. Anda hanya menjadi pengikut agama Kristen. Agama Kristen memang tidak akan mengubah Anda. Jadi tidak heran Anda tidak berubah. Hanya Kristus yang mengubah kita. Orang yang mengikut Kristus tidak mungkin tidak berubah. Akan tetapi jika Anda hanya pengikut agama Kristen, tidak heran Anda tidak berubah. Karena semakin rajin Anda beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, Anda menjadi orang paling berbahaya. Karena saat kita merasa orang religius, kita akan menjadi sombong, angkuh, merasa benar dan baik. Karena kita merasa puas sesudah rajin beribadah dan baca kitab suci. Merasa sudah sempurna, maka akhirnya menjadi penghakim bagi orang lain. Sedangkan mengikut Kristus tidak seperti itu. Semakin kita mengikut Kristus, semakin kita merasa kecil dan bukan siapa-siapa. Sehingga kita berkata, biarlah Kristus semakin besar, saya semakin kecil. Semakin mengikut Kristus, semakin kita merasa berdosa. Sehingga semakin kita tahu kita membutuhkan Kristus. Itulah Paulus dulu saat menjadi pengikut agama Yahudi. Dia merasa semakin beribadah, baca Taurat semakin benar. Sehingga dia membunuh orang Kristen dianggap tidak benar. Dan saat dia bertemu dengan Kristus, dia berkata, semakin aku melayani Yesus, aku semakin tahu bahwa aku adalah orang yang paling berdosa. Maka dalam 1 Timotius pasal 1:15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Karena dia menyadari hidupnya harusnya berakhir dalam kerajaan maut. Tapi karena anugerah Kristus, aku bisa selamat. Maka di dalam Roma pasal 7 ayat 24-25 dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka pertanyaannya, saudara, selama ini Anda rajin ke gereja, beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, hal itu karena Anda menjadi pengikut agama Kristen atau karena pengikut Kristus? Jika Anda pengikut Kristus, Anda harusnya sudah berubah. Dalam hal waktu, semakin menghargai waktu Tuhan saat beribadah. Karena kita tahu kita menyembah Tuhan. Kita saja kalau janji dengan orang lain, mereka telat dan tidak tepat waktu, kita sudah marah-marah sama mereka dan tidak mau menunggu lagi. Mengapa kita memperlakukan Tuhan yang adalah juru selamat dan pemberi hidup kita? Kita membiarkan dia menunggu kita saat memberikan persembahan bukan karena untuk dapat berkat, tapi karena kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Maka kita memberikan yang terbaik, bukan yang terkecil. Lalu demikian juga kalau kita adalah orang Kristen, dia berelasi dengan istri dan suami, kita akan semakin mengasihi dan berkorban untuk pasangan kita. Bukan saling melukai dan menyerang. Kita harus bisa berubah lebih baik. Maka Paulus berkata, yang mencuri jangan mencuri lagi. Itu juga berarti dulu kita yang merokok, berjudi, mabuk-mabukan, harusnya berubah menjadi lebih baik. Jangan merokok, berjudi, mabuk-mabukan lagi. Kalau kita adalah pengikut Kristus. Tapi kalau kita menjadi pengikut agama Kristen, tidak heran kita tidak berubah, tidak bertobat. Jika setelah menjadi orang Kristen, tapi kita tetap suka merokok, berjudi, main wanita, mabuk-mabukan, itu karena Anda selama ini bukan menjadi pengikut Kristus, hanya menjadi pengikut agama Kristen. Jadi tidak heran Anda tidak berubah, karena memang agama Kristen tidak akan bisa merubah manusia, hanya membuat
Anda sombong dan bangga menjadi pengikut agama Kristen. Jadi tidak heran Anda tetap rajin ke gereja, baca firman Tuhan, bercerai juga tetap bercerai, merokok juga tetap merokok, mabuk-mabukan juga mabuk-mabukan. Anda membaca firman Tuhan hanya Anda penganut agama Kristen, melakukan kewajiban agama saja. Anda ke gereja karena sudah kebiasaan ke gereja dari kecil. Tidak satu pun firman Tuhan yang Anda dan saya baca, yang khotbahkan, mengubah Anda. Bukan karena firman Tuhan yang salah, tapi Anda yang tidak mau berubah. Karena Anda hanya pengikut Kristen. Anda hanya penganut agama Kristen, bukan pengikut Kristus. Jika kita pengikut Kristus, kita akan mendengar dan mentaati setiap perkataan Yesus. Karena Yesus berkata, dombaku akan mendengar dan senang mendengar suaraku. Nah, saudaraku, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut agama? Saudaraku, jangan menjadikan firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan, tapi alamilah firman Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Saudaraku, mengapa orang Yahudi dan pemimpin agama tidak menyembah Yesus? Karena mereka hanya menjadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan, bukan berusaha mengalami firman Tuhan. Kita lihat pemimpin agama mengetahui segala hal tentang Yesus saat ditanya Herodes, bukan? Mereka tahu Yesus lahir di Bethlehem, seperti yang kitab suci katakan. Maka kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 4-5. Maka dikumpulkannya Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, mereka para imam itu Mesias dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, kita lihat, mereka tahu Yesus lahir di Bethlehem dan tertulis. Tapi anehnya, yang mencari Yesus justru orang Majus, bukan orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi tidak mencari. Kenapa? Mereka cuma sekedar tahu. Karena orang Yahudi hanya berhenti pada pengetahuan Yesus lahir di Bethlehem seperti di kitab suci katakan. Itulah agama, saudaraku. Agama hanya membuat kita cukup tahu tentang kebenaran, tapi tidak mengalami kebenaran. Sedangkan orang Majus, setelah tahu, mereka pergi mencari untuk mengalami kehadiran Yesus. Mereka menyembah Yesus. Saudaraku, ini yang sering kita lakukan. Kita tahu semua isi kitab suci. Karena di antara kita pasti banyak yang sudah berulang-ulang dengar firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Bahkan saya melihat banyak orang Kristen yang rajin banget baca kitab suci dan dengar khotbah. Tapi hidupnya tidak berubah. Mengapa, saudaraku? Karena kita itu hanya menjadi pengikut agama, tidak mengalami Kristus. Kita baca firman Tuhan hanya untuk menjadi pengetahuan, tapi bukan untuk kita alami. Makanya kita saat membaca, kita tahu mengampuni, tapi kita tidak perlu mengalami yang namanya mengampuni. Itu yang kita pikirkan. Kita hanya tahu saja harus mengampuni, tapi kita tidak mencoba masuk dalam bagaimana rasanya mengampuni. Anda mengetahui jangan bercerai, tapi tetap saja bercerai. Karena Anda hanya menjadi pengikut agama Kristen, hanya tahu jangan bercerai, tapi tidak mengalami kuasa kasih Tuhan, sehingga Anda bisa bertahan dengan orang yang menjadi pasangan Anda yang bagi Anda sulit. Sedangkan orang Majus sekalipun tidak memiliki kitab suci, tapi mereka pernah mendengar apa yang dibuatkan oleh Nabi dari orang-orang Yahudi yang memiliki kitab suci. Karena kita tahu bahwa orang Yahudi kan tersebar kemana-mana setelah pembuangan, termasuk ke timur tempat orang Majus ini. Nah, setidaknya orang Majus pernah mendengar cerita tentang akan lahir seorang raja di Israel. Mereka tahu akan kabar itu. Mereka tidak berhenti di tahu saja, tapi mereka pergi mencari. Maka mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Saudaraku, jadi sekalipun kita mengatakan firman Tuhan, tapi jika kita tidak mencoba mengalami firman Tuhan, hanya sekedar tahu saja, firman Tuhan tidak akan berdampak apa-apa. Sama seperti seorang yang hanya membaca buku renang, dia baca semua teori-teori tentang renang, dia tahu semua teori tentang renang, tapi dia tidak pernah terjun ke kolam renang untuk berenang. Jadi, selamanya dia tidak akan mengalami yang namanya pengalaman berenang sesungguhnya. Hanya tahu saja. Malahan, saudaraku, lebih baik dulu saya di kampung tidak pernah baca teori tentang renang.
tidak tahu teori renang. Tapi waktu saya diajar renang oleh papa saya langsung terjun, kelepak. Terus ditolong lagi, lalu terjun lagi, kelepak. Akhirnya bisa berenang. Tanpa perlu tahu teori dan baca buku renang. Jadi tetap bisa renang. Hal-hal ini sama dengan kita, saudaraku. Banyak kita tahu firman Tuhan. Kita rajin baca firman Tuhan, dengar khotbah berbunyi-bunyi di gereja, di radio, di TV, tapi hanya sampai tahu saja. Tidak mencoba untuk mengalami apa yang Tuhan firmankan, tentang memberi, berkorban, mengampuni, berubah. Maka kita tidak pernah bertumbuh dan berubah. Kita hanya menjadi pengikut agama Kristen, tapi bukan pengikut Kristus. Inilah bahayanya kegiatan agama, saudaraku. Karena kegiatan agama itu hanya bisa memberikan rasa puas semu, tapi tidak membuat kita mengalami Kristus. Saudaraku, orang Yahudi itu puas, sudah puasa, sudah baca kitab suci, sudah beribadah. Sehingga tidak merasa perlu lagi mencari menyembah Yesus. Mengapa? Karena memang kegiatan agama bisa memberikan kepuasan semu kepada kita. Sehingga kita hanya merasa sudah cukup melakukan kegiatan agama saja, ya, tanpa perlu mengalami Kristus. Saya tanya, saudaraku, pernah enggak Anda merasa tidak enak ya kalau tidak membaca firman Tuhan? Merasa nggak enak ya kalau tidak ke gereja? Sering bukan? Kita selalu berkata, saya tidak enak membaca firman Tuhan. Saya nggak enak tidak ke gereja, tidak beribadah. Lalu kita pergi baca firman Tuhan ke gereja. Saya tanya, setelah kita membaca firman Tuhan dan dengan firman Tuhan di gereja, apakah kita mencoba mempraktekkan apa yang dikhotbahkan dan kita baca? Tidak, bukan? Setelah kita membaca firman Tuhan, berapa pasal, atau kita sudah ke gereja, kita merasa puas. Udah cukup. Kita tidak menggumulkan, tidak mencoba mempraktekkan apa yang kita baca, atau firman Tuhan yang sudah kita dengar. Apalagi saat kita di gereja hanya melihat jam, kapan ya selesai khotbahnya ya. Lalu kita kredit hamba Tuhan, khotbahnya itu aja. Saudara, saya beritahu saudara, jangan heran kalau firman Tuhan yang kita dengar dan khotbahkan itu saja. Karena firman Tuhan kan mengingatkan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jangan menyuruh hamba Tuhan khotbah yang aneh-aneh yang lain-lain, hanya menyenangkan telingamu. Itu bisa membawa kepada ajaran sesat. Jadi karena firman Tuhan adalah perintah Tuhan yang sudah tertulis, jadi jangan heran kalau khotbah itu yang diulang-ulang. Diulang saja, kita tidak melakukan. Apalagi tidak diulang. Dan itu seperti yang Tuhan perintahkan, bukan? Hendaklah kamu mengajarkan berulang-ulang. Jadi jelas khotbah memang mengulang apa yang Tuhan sudah perintahkan. Anehnya sekalipun kita tidak menggumulkan apa yang kita baca dan dengar. Setelah dengar firman Tuhan, anehnya kita puas. Saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah ke gereja. Tidak ada dari kita yang mencoba gumulkan hari ini apa yang sudah saya dengar dan baca. Apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada saya melalui firman Tuhan hari ini yang kita baca dan dengar. Apa yang saya harus ubah? Perbuatan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan yang harus saya ubah? Tidak, bukan? Sebagian kita setelah dengar khotbah, baca firman Tuhan, udah lupain. Sama dengan kita nonton film, di bioskop. Wah, seru-seru. Kita merasa ini dan sebagainya. Tapi saat pulang udah selesai. Saya firman Tuhan tidak heran. Dirampas iblis. Tidak pernah tertanam dalam hati kita. Maka tidak heran kita tidak bertumbuh dan berubah. Karena kita tidak mengalami firman Tuhan. Maka inilah bahayanya agama dan kegiatannya. Dia bisa memberikan rasa puas kepada kita, tapi menjauhkan kita kepada Kristus. Padahal untuk mengalami Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan dan baca firman Tuhan, coba tanya, ya, apakah saya sudah mendengar firman Tuhan yang baru saya dengar? Kalau belum, mengapa? Mungkin kita menjawab, aduh sulit sekali ya mengampuni, memberi, menyangkal diri. Maka di sini minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Maka di sini saudara akan mulai berrelasi dengan Kristus, bukan hanya sebagai pengikut agama Kristen. Setelah saudara bisa melakukan yang sulit ini, misalnya ketika saudara berhasil mengampuni, memberi, menyangkal diri, saudara akan merasa syukur dan bahagia, mengalami pertolongan Tuhan, di mana kita tahu kita yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa memberi, kok bisa sekarang? Kita bahagia. Saudara akan berkata, inilah pengalaman indah bersama Kristus. Saudara pasti bertumbuh semakin hari. Jadi mengalami Tuhan bukan berarti mengalami mujizat kesembuhan, dari sakit menjadi sembuh, miskin jadi kaya. Itu yang sering kita saksikan ya, alami mujizat. Kita lupa mengalami mujizat kesembuhan itu tidak perlu menjadi orang Kristen.
Banyak orang yang beragama lain juga. Dia juga ada penyembuhan, dan mujizat-mujizat. Karena memang Tuhan katakan, iblis juga bisa memberikan kekayaan dan penyembuhan kepada saudara, bukan? Tetapi saudaraku, mengalami Kristus berarti kita bisa mengalami pertolongan Tuhan untuk melakukan dan menghidupi perintah Tuhan yang sulit. Seperti mengampuni, memberi, menyangkal diri, memikul salib. Tapi jika kita minta Tuhan membantu kita, maka firman Tuhan yang sulit ini, saat kita bisa, kita pasti bahagia dan bersuka cita. Karena kita tahu kita bisa mengampuni, memberi, memikul salib, menyangkal diri. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah kita mengalami Tuhan. Jadi bukan ya mengalami Tuhan sakit sembuh. Bukan itu. Mengalami Tuhan artinya adalah kita bisa mengalami, menghidupi firman Tuhan bersama Kristus. Sekalipun kita tahu firman Tuhan sulit. Tapi oleh pertolongan Tuhan, saya mengalami bagaimana saya bisa melakukan yang sulit ini. Dan semua atas pimpinan Tuhan. Di situ membuat kita semakin tahu, hidup kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita semakin tahu kita bukan siapa-siapa. Dan kita akan bersandar kepada Tuhan. Jadi bagaimana agar kita bisa mengalami Kristus, saudaraku? Jangan berhenti hanya pada mengetahui firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan pengikut agama. Tapi kita harus melangkah, melakukan yang sulit itu. Dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan disitulah kita akan betul-betul bertumbuh dan berubah. Dan Anda adalah pengikut Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih. Selama ini kami mengaku sebagai orang Kristen. Tapi kami hanya puas dengan kegiatan agama. Kami puas karena sudah banyak firman, sudah beribadah. Kami tidak pernah merasa perlu lagi untuk melakukan firman Tuhan, menghidupinya. Kami pun menuntut Tuhan melakukan mujizat, memberikan apa yang kami mau. Tuhan, tolonglah hari ini kami boleh mengerti. Mengalami Tuhan bukan berarti hanya menuntut Tuhan memberikan mujizat, tapi mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana kami bisa menghidupi firman Tuhan yang sulit ini. Dan ketika kami bisa menghidupi, bukan membuat kami sombong, tapi membuat kami semakin rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, tolonglah kami. Kami selama ini menjadi orang Kristen. Kami hanya puas menjadi pengikut agama Kristen. Sehingga hidup kami tidak ada beda dengan orang lain. Tuhan, tolonglah kami saat ini untuk bisa berubah semakin menjadi murid Kristus. Dan hamba berdoa untuk para pendengar yang hari ini mendengar firman Tuhan ini. Biar mungkin sedang bergumul dengan perokok, bergumul dengan perzinahan, bergumul dengan perjudian, mabuk-mabukan. Tuhan, mereka sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Tapi mereka belum berubah. Hamba berdoa untuk mereka. Supaya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Supaya mereka bisa berubah menjadi orang Kristen. Sehingga mereka menjadi pengikut Kristus, bukan menjadi pengikut agama Kristen saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini dan diri kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.